Pelayanan bus antar kota, antar provinsi, AKAP saat ini jauh berbeda dari yang lalu. Kalau dahulu dalam perjalanan kita antar kota, antar provinsi ini, kita duduk manis di kursi yang berdiri tegak sehingga kurang nyaman bagi kita selama dalam perjalanan. Namun saat ini bis-bis AKAP ini memberikan pelayanan yang terbaiknya bagi para penumpang, yaitu ada tempat tidur, ada juga yang namanya Captain Suite 2 yang bisa melihat 360 derajat, di atas kursinya ada di atas tempat sopir. Nah, teman-teman sekalian, ini video adalah rekaman selama perjalanan saya dari Denpasar menuju Bandung menggunakan bus Gunung Harta Premier Suite yang saya mencoba dengan membeli tiket sleeper sehingga saya bisa tidur selama perjalanan. Inilah liputannya. Oke teman-teman sekalian, kita lihat proses untuk check-in bus Gunung Harta yang akan meluncur ke Bandung. Ini ada 3 tipe seat ya. Ada yang captain, itu di atas tempat duduk, tempat sopir, proses dari bagasi. Ada yang sleeper dan juga ada yang ini pakai kursi biasa. Nah, lagi proses check-in. Oke. Nah, teman-teman ya, kondisi ini saya sudah 25 tahun lebih tidak jalan darat untuk menuju ataupun pulang dari Bali ini. Nah, ini pada kesempatan ini tanggal 16 April tahun 2026 saya mencoba untuk jalan darat pulang dari Bali menuju ke Bandung. Ini kendaraannya Gunung Harta DK7185GA Premier Suite Kombi. Nah, ini. Oke, kita masuk ke dalam ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ruang sopirnya. Ini ruang sopir. Oke, kita naik ke atas. Wah, ini ada Captain Suite-nya. Wah, ada apa aja nih sini Captain Suite? Style. Oh, Saya nonton Persib. saya nonton Persib ya. Oke, lanjut saya di sleeper. Ya. Ini lagi proses mencari tempat duduk masing-masing. Ini kursi yang biasa bisa duduk. Nah, ini ada pintu kedua ya, tadi saya masuk dari pintu pertama. Nah, ini WC-nya. WC-nya ada WC ya teman-teman. Wah, kita nggak tahu nih kenyamanannya, saya belum mencoba. Di sini juga disediakan ekstra untuk minum. Ini kopi gratis. Nah, ini untuk ruang sleeper. Saya ada di sleeper 1. Oke, nanti kita akan liput lagi pada saat dalam perjalanan. Ini yang sleeper yang bagian atas. Ini sleeper bagian bawahnya. Oke, kita lihat ada berapa sleeper untuk di sini. Di sleeper 1 ada 9 seat kalau nggak salah sleeper ya. Nah, itu penumpang sedang memasukkan bagasi ke dalam cabin daripada bis ini. Ini tempat saya teman-teman ya, sleeper 1 kayak gini ya.
Pagi Mas Sigit. Ini pilot yang akan membawa kita dari Denpasar menuju ke Bandung nih. Mas Sigit, kira-kira perkiraan berapa jam Mas? Kalau normal pagi kita jam 6 udah sampai. Pagi jam 6 udah sampai. Nanti dari sini ke Gilimanuk dulu apa gimana rutenya Mas? Iya, tetap di Gilimanuk. Heeh. Sana hutan juga banyak, daerah Jawa juga. Itu ya, turun nanti itu ya. Dari Denpasar ke Gilimanuk berapa jam Mas? Ya? Paling 3 jaman Pak. 3 jam ya. Nyebrang Kalau nyebrang paling kalau normal 40 menitan. 40 menit. Sampai 1 jam. turun di Banyuwangi udah itu ya. Iya. Dari Banyuwangi ke ini Surabaya Banyuwangi Surabaya 5 jam. 5-6 jaman. 5-6 jam ya. Oke. Mudah-mudahan kita lancar ya Mas ya. Iya, dan selamat. Amin. Terima kasih atur nuhun. Nah, jadi dia melayanin juga Denpasar ke Bogor, dan ini ada juga yang ke Tasik ya, Tasik Malaya. Cuma jenis bisnya adalah bis eksekutif, jadi cuman kursi aja, tidak ada tempat untuk yang sleeper, yang tempat tidur, sleeper. Nah, yang ini yang akan saya tumpangin ini. Sampai Ya. Oke, nanti kita akan coba lihat gimana perjalanan selama naik bis ini. berapa ya? Nah, ini Bapak pilot kita. Maaf, dengan Pak apa nih Pak? Saya Pujawan, Bapak. Pak Pujawan. Nanti Pak Pujawan untuk yang pertama ya, dari Ya. Denpasar sampai mana Pak nanti Aplus? Dan nanti sampai daerah Asebagus makan pertama. Itu daerah mana itu Pak? Sukorejo, Pak. Sukorejo ya? Asebagus. Situbondo itu ya? Asebagus. Asem bagus ya Pak ya. Mudah-mudahan kita selamat Pak, Amin, lancar ya kita Pak. doa ya, ya. Kami numpang ya Pak ya. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Terima kasih banyak. Oke, jam 8:20 waktu Indonesia Tengah di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2026 kita mulai perjalanan long trip kita dari Denpasar menuju ke Bandung dengan menggunakan PO Gunung Harta. Saat ini cuaca cerah di Denpasar, di Bali ya, langit biru. Semoga perjalanan kita akan lancar dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ada juga fasilitas TV kecil di sini. Ruangannya memang cukup ya, 80 kali 1,75 meter kali ini luasnya. Nah, di sini ada tempat colokan untuk HP kalau kita mau ngecas. Ini TV-nya, itu ada AC. Kita dikasih bantal. Ada 2, bantal kepala dan bantal guling ya. Ada selimut juga nih, ada selimut. Ada selimut. Nah, jadi kita bisa selonjoran gini, kita bisa tidur. Nah, bagi teman-teman yang ingin coba naik di sini, coba buka di web resminya ya, web resmi dari PO Bus Gunung Harta yang tujuan Bandung Denpasar, Denpasar Bandung. Dan ada beberapa tipe bisnya ini. Ya, tipenya secara umum ada yang seperti yang saya naikin ini, kursinya ada 3 macam. Satu ada Captain Suite, itu yang di depan hanya 2 kursi di situ. Dilanjutkan dengan kursi eksekutif, yang kursi biasa yang bisa hanya diturun naikkan aja di rebak. Nah, yang terakhir adalah ini sleeper ya, jadi untuk tidur yang seperti saya pergunakan saat ini ya teman-teman sekalian. Mungkin kita akan coba nanti lihat
selama perjalanan kurang lebih 24 jam dari Denpasar ini ke Bandung. Semoga semuanya akan berjalan dengan lancar. Bus sekarang terus melaju menuju ke etape pertama, yaitu pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Dan saat ini setelah 1 jam perjalanan dari Pul Bus Gunung Harta di Jalan Cokro Aminoto Denpasar, sekarang bus sedang melintas di daerah Tabanan. Bisa kita lihat sekarang cuaca masih sangat baik, langit masih biru, dan pemandangan kita bisa lihat dengan jelas. Ini masih di daerah pertokoan di daerah Tabanan. Hampir 1 jam lebih saya berada di kabin sleeper di bus Gunung Harta yang saya tumpangi, yang saat ini masih terus melaju di daerah Tabanan. Saya merasakan kenyamanan ya, suspensinya sangat baik sehingga tidak terasa begitu goncangan di dalam bus ini. Dan selama perjalanan ini saya bisa dengan santai selonjoran di dalam kabin sleeper ini sambil menikmati pemandangan yang ada di luar kabin ini. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah salah satu ikon dari daerah Tabanan. Teman-teman sekalian, kurang lebih 1 jam sampai 1 jam 30 menit yang akan datang, kita akan masuk di wilayah Jembrana, yaitu tempat pelabuhan Gilimanuk berada. Dan satu hal ya teman-teman sekalian, untuk perjalanan yang saya rasakan dan saya lihat, karena mungkin waktunya itu adalah pagi di atas jam 8, jadi lalu lintasnya cukup lancar dan saya tidak melihat adanya pasar-pasar tumpah yang dilalui oleh bis ini. Nah, ini ada goodie bag ya teman-teman sekalian yang diberikan pada saat kita berangkat tadi. Di dalamnya ini ada makanan kecil, cemilan, berikut minuman. Jadi cukup baik ya servis dari bus Gunung Harta ini. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa sudah lihat itu banyak loket-loket penjualan tiket untuk penyeberangan. Jadi saat ini kita sudah berada di daerah Jembrana, mendekati pelabuhan Gilimanuk untuk kita menyeberang nanti ke Ketapang di Banyuwangi. Jadi saat ini kita masih di waktu Indonesia Tengah, 1 jam lebih cepat dari waktu Indonesia Barat. Semoga saja ya teman-teman sekalian, penyeberangan yang akan kita lakukan nanti, bis ini akan berjalan lancar, tidak mengantri terlalu lama. Syukur-syukur bisa langsung masuk ke dalam feri yang akan menyeberangkan bis ini. Jadi sepanjang jalan masuk di wilayah kota Jembrana ini, nah ini pintu gerbangnya Jembrana untuk masuk ke Pelabuhan Gilimanuk. Selamat datang di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Provinsi Bali. Saat ini pukul 12 lewat 11 menit, jadi kurang lebih hampir 3 jam lebih sejak kita keberangkatan dari Pul Gunung Harta di Jalan Cokro Aminoto di kota Denpasar. Nah, ini bis sekarang sedang melaju ke tempat loket untuk pembelian tiket penyeberangannya. Jadi kita lihat ya, cuaca masih cukup bersahabat dan angin cukup teduh. Jadi semoga saja pelayaran kita atau penyeberangan kita nanti
berjalan dengan lancar. Nah, ini harga tiket penyeberangannya tidak begitu jelas ya, karena saya ambil dari atas cabin sliver ini. Nah, sekarang kita teman-teman sekalian sudah masuk di areal Pelabuhan Gilimanuk di daerah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Oke teman-teman sekalian, kita sudah masuk di jalur antrian untuk masuk ke ini penyeberangan Gilimanuk. Itu ada tulisannya dan kita bisa lihat ini berapa nih, 400, 200 gitu, harga penyeberangannya. Dan di saat ini kita bisa masuk langsung, ini tidak antri lagi ya teman-teman, untuk ke kapal penyeberangannya. Ini bis langsung melaju untuk menuju ke kapal feri yang akan menyeberangkan kita dari pelabuhan Gilimanuk ini menuju ke pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Kelihatan tidak terlalu banyak kendaraan-kendaraan yang akan menyeberang dari pelabuhan Gilimanuk ini, sehingga tidak terlalu banyak antrian dan kita bisa langsung masuk kapal. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam feri untuk selanjutnya menyeberang ke pelabuhan Ketapang. Ini nama kapalnya Karya Maritim Tanjung Priok. Jadi kapal feri Karya Maritim Tanjung Priok yang kita tumpangi untuk menyeberang ke pelabuhan Ketapang. Ya, setibanya di dalam kapal, penumpang diminta untuk turun, tidak tinggal di dalam bis. Dan ini kesempatan bagi kita untuk menikmati panorama alam laut di daerah Gilimanuk ini. Ini banyak kapal-kapal feri yang sudah lepas jangkar untuk melakukan penyeberangan ke Ketapang, dan ada juga yang dari Ketapang yang akan sandar di pelabuhan Gilimanuk ini. Nah, teman-teman, di sini masih waktu Indonesia Tengah. Nah, sekarang kapal feri yang saya tumpangi ini sudah mulai melaju mengarungi laut selat antara pelabuhan Gilimanuk dengan pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Kita lihat ombak tidak begitu besar ya, laut cukup tenang dan bersahabat, angin juga bertiup sepoi-sepoi sehingga pelayaran kita ini berjalan dengan lancar. Laut biru, dan ini teman-teman adalah ruang kapten dari kapal feri yang saya tumpangin. Ini kita lihat, sudah bisa kita lihat di ujung sana itu ada pelabuhan Ketapang daerah Banyuwangi di Pulau Jawa. Ya, ini masih suasana ruang kapten pengemudi. Kaptennya santai saja dengan kaos oblong, dengan kopi, menemani untuk mengemudikan kapalnya untuk melaju di laut biru ini. Pemandangan siang ini ya teman-teman sangat indah. Tadi kita langsung masuk, jadi tidak antri dari pelabuhan Gilimanuk itu, dan kita berharap nanti setibanya di Ketapang bisa langsung sandar. Biasanya kalau penuh di dermaga yang ada di Ketapang, kita harus antri kurang lebih 30 menit ya teman-teman sekalian. Nah, ini sahabat saya Kang Ega, anak Padalarang, sibuk mengabadikan suasana pemandangan alam yang ada di laut antara Gilimanuk dengan Ketapang ini. Dari anjungan kapal feri ini kita bisa lihat ya, ada 3 dermaga
yang melayani peri-peri yang akan berangkat maupun yang akan sandar di pelabuhan ke Tapang Banyuwangi ini. Ya, mendekati dermaga pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Sekarang kaptennya sudah diganti karena ini membutuhkan suatu keahlian tersendiri untuk sandar di dermaga yang telah ditetapkan. Nah, sekarang teman-teman sekalian, hampir 30 menit setelah kita tadi menunggu untuk sandar, untuk penyeberangannya sendiri itu hanya 40 menit ya teman-teman, dari pelabuhan Gilimanuk ke Ketapang ini. Namun untuk proses sandarnya kita tadi antri 30 menit. Sekarang bis sedang bersiap-siap untuk keluar dari peri ini, dan petugas ABK saat ini sedang mempersiapkan pintu ataupun jalur untuk keluar. Kendaraan sekarang, kendaraan pribadi sudah mulai keluar, dilanjutkan dengan motor, kendaraan roda 2. Sekarang kita akan menapaki Pulau Jawa lagi. Selamat datang di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Sekarang sudah di waktu Indonesia Barat. Jadi jam kita harus kita sesuaikan, mundur 1 jam dari waktu Indonesia Tengah. Ya, inilah suasana di Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Kita lihat laut birunya, dan sekarang bis dari kita tadi dari dermaga 3 ya, kita sandar tadi di dermaga 3 akan keluar dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi ini. Nah, ini kita dikasih kupon makan untuk sleeper class. Ini berlaku untuk 1 orang 1 kali makan, untuk tanggalnya kosong ya, tapi hari ini tanggal 16 April tahun 2026. Ini di rumah makan SAB di Situbondo. Oke, kita akan coba ke sana untuk makan siang di sini. Sekarang pukul 13.46. 13.46 berarti kalau ditambah 1 jam ya, kalau dari sana tadi harusnya 14.47 Wita. Jadi oke, inilah suasana rumah makan Sabi di Situbondo. Oh, ini makanannya. Sini ya, Bu? Ya. Maaf ya, Bu. Iya. Kamu makan apa, Bu? SAB. SHB. Di daerah mana nih? Ini daerah Situbondo. Apa nama desanya? Situbondo. Bukan nama ininya, desanya tuh. Di sini kalau di sini Sumber Anyar. Sumber Anyar. Iya. Kasih, Bu. Nah, ini makanannya, prasmanan. Penumpang Gunung Harta makannya gratis untuk makan siang. Yuk kita makan ya. Apa aja menunya? Menunya standar ya. Dan nasi. Oke, kita makan siang dulu. Oke, pukul 14.34 waktu Indonesia Barat. Kita mau meninggalkan rumah makan SAB di Situbondo untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung. Nanti dia akan berhenti lagi untuk etape kedua di malam hari. Oke, sementara kita istirahat dulu. RM RBT Resto Jowo 519B adalah rumah makan yang kedua
yang kami masuki untuk melakukan makan malam bagi penumpang bus Gunung Harta dari Denpasar ke Bandung. Di sini para penumpang bisa makan malam. Saat ini pukul 22:20 waktu Indonesia Barat atau 8,5 jam tadi dari pemberhentian di Situbondo. Menu yang disajikan oleh rumah makan RBT yang ada di tol Solo Ngawi di rest area KM 519 ini cukup bervariasi dan menu Nusantara. Usai santap malam dan beristirahat di rest area 519B di rumah makan RBT ini kurang lebih 30 menit, para penumpang sudah bersiap-siap kembali untuk menuju ke bus untuk melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah teman-teman semua, pada pukul 05.30 waktu Indonesia Barat, hari Jumat, tanggal 17 April tahun 2026, bus Gunung Harta yang saya tumpangi dari Denpasar, Bali tadi, sekarang sudah meninggalkan terminal Cicahem yang ada di kota Bandung. Selanjutnya akan menuju ke terminal Lewi Panjang untuk menurunkan penumpang di sana. Nah, saat ini di pagi Jumat ini bus terus melaju dengan tanpa hambatan karena situasi jalan masih lenggang, belum banyak kendaraan-kendaraan yang lain sehingga tidak begitu macet. Kita akan menuju ke Lewi Panjang, selanjutnya nanti akan terus masuk tol dari Pasir Koja ke Baros di Cimahi, karena saya naik bus ini untuk turun di Baros Cimahi. Nah teman-teman sekalian, saat ini kita sudah sampai di daerah Lewi Panjang ya, untuk menurunkan penumpang yang akan turun di terminal Lewi Panjang ini. Ya, kita sekarang masuk di tol Pasir Koja. Untuk seterusnya akan keluar di tol Baros di Cimahi. Nah, sekarang adalah perjalanan menuju ke pemberhentian di Baros Cimahi. Sekarang kita menyusuri tol Padalenyi dari tol Pasir Koja tadi menuju ke pintu tol Baros di Cimahi. Teman-teman sekalian, jadi perjalanan menggunakan bus Gunung Harta yang versi primer suite kombi ini yang memiliki fasilitas tempat tidur sleeper ini dari Denpasar menuju ke Bandung ini memakan waktu hampir 23 jam ya, 23 jam. Saat ini udah pukul 6 lewat waktu Indonesia Barat di Bandung. Kemarin kita tanggal 16 April berangkatnya dari Denpasar itu pukul 08.20 waktu Indonesia Tengah dari poolnya bus Gunung Harta ini di Jalan Cokro Aminoto di Denpasar di Denpasar ya. Nah, di Bali. Nah, sekarang kita sudah tiba di tempat tujuan di kota Bandung, khususnya di pemberhentian di Baros Cimahi. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba bus Gunung Harta untuk versi primer suite kombi ini, nanti untuk pembelian tiketnya bisa melalui website resmi dari bus Gunung Harta. Nah, untuk yang perjalanan Bandung dan Pasar itu biasanya
tidak bisa goso, sering penuh. Jadi teman-teman silakan booking melalui website Bus Gunung Harta itu minimal 3 hari atau 7 hari sebelum keberangkatan, sehingga bisa mendapatkan seat untuk berangkat menggunakan bis ini. Harganya berkisar untuk hari ini keberangkatan Bandung Denpasar itu ataupun Denpasar Bali Bandung itu mulai dari 600, 700.000 dan 800.000 rupiah. Cukup nyaman ya teman-teman, yang saya rasakan selama perjalanan. Saya ngambil yang sleeper karena untuk Captain Suite-nya hanya 2 seat, jadi sudah di booking orang. Nah, untuk pengambilan video ini sendiri saya mengambil dari kursi Captain Suite Captain ya istilahnya itu. Nah, ini kita udah mulai masuk ya ke tol Baros melalui tol Paster Cimahi. Oke, teman-teman sekalian, semoga video ini bisa menjadi suatu referensi bagi teman-teman yang ingin bepergian melalui jalan darat menggunakan transportasi bis malam